Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Febrianti. Saya di sini ingin mereview mengenai Green Competitive Advantage Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Dan langsung saja ke pembahasannya. Apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian indikator? Di era ekonomi pasar yang seperti sekarang, menurut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan waktu terciptanya kinerja ekonomi yang hanya berfokus pada menciptakan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan dan pemegang saham. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan. Selanjutnya, apakah research gap kinerja lingkungan yang telah dilakukan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian perusahaan, karena untuk saat ini dampak lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan merupakan faktor perhatian di mata para pemangku kepentingan. Fenomena kinerja lingkungan yang baik memberikan harapan bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang investor baru, karena citra perusahaan yang baik mampu menjaga keseimbangan lingkungan di tengah kegiatan-kegiatan produksi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan perusahaan. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah sangat jelas dalam menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena di dalam penelitiannya. Jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada environmental performance, yaitu kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra yang baik di mata stakeholder. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Menurut Prabandari dan Suryanawa tahun 2014. Yang kedua ada FAT DKK tahun 2000 menyatakan bahwa citra perusahaan akan membentuk reputasi, di mana reputasi yang kuat dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga ada Hart tahun 1995, MC Williams dan Siegel 2001, Ustadz dan Slezar 2006, dan MC Williams et al. 2006 mendefinisikan hijau kompetitif keunggulan sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau, di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari kepentingan ini? Dari penelitian ini, kinerja lingkungan merupakan sumber inovasi yang sangat baik sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan kesempatan untuk mendapatkan pasar baru. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan novelty pada penelitian ini. Selanjutnya, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Apakah environmental performance mempengaruhi economic performance? Apakah corporate image mempengaruhi economic performance? Apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? Atau apakah grand competitive advantage mempengaruhi economic performance? Apakah grand competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan environmental performance terhadap economic performance? Yang keenam, apakah grand competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap economic performance? Ketujuh, apakah grand competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate social performance terhadap economic performance? Kritik, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit
Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance, mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance, dan untuk mempengaruhi grand competitive advantage terhadap economic performance. Kelima, untuk mengetahui pengaruh grand competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh grand competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya, antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan grand competitive advantage sebagai pemodernisasi terhadap economic performance, serta menjelaskan peran kinerja lingkungan yang juga dapat menjadi parameter kebersihan, kegiatan produksi, kinerja lingkungan yang baik dalam menggambarkan tingkat produksi yang efisien dengan standar maintenance aman yang tinggi dan menekankan biaya dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Ada stewardship teori. Hubungannya yaitu pada economic performance, manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Apakah hipotesis penelitiannya? H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap lingkungan kinerja ekonomi. H2, citra perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H5, keunggulan kompetitif hijau memodernisasi hubungan lingkungan kinerja ekonomi. H6, keunggulan kompetitif hijau memodernisasi citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. H7, keunggulan kompetitif hijau modernisasi hubungan sosial perusahaan. Apakah simpulannya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan dan setelah dimodernisasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderator oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial, perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja setelah dimodernisasi oleh keunggulan kompetitif hijau. Citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Keterbatasannya, tidak ada keterbatasan dalam penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat simpulan dan keterbatasan selama penelitian. Implikasinya, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitian sebagai masukan bagi perusahaan. Terima kasih. Sampai di sini reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.